apapun ya, semua itu dimulai dengan niat kan, Mbak, ya. Bahwasanya ketika kita fokus terhadap the motive of creating change gitu ya. Mhm. Apapun posisi kita, Ya, bisa sebagai pendiri sebuah organisasi, bisa sebagai anggota DPR, iya, bisa bekerja di private public sector, ya. tapi kalau niat utamanya adalah untuk merealisasikan goal besar itu, akhirnya kita tidak terlalu mementingkan wadahnya untuk melakukan perubahan gitu ya. Mhm, mhm. Yang penting silaturahmi jalan dan kita bisa melakukan aksi yang nyata yang bisa ada dampaknya untuk masyarakat. Ada cerita para puan. Dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di usia 26 tahun membuat seorang Diah Roro Esti dipandang sebelah mata. Salah satunya dianggap tidak kompeten dalam pekerjaannya. Padahal di usianya yang masih muda, sebetulnya Mbak Roro cukup berpengalaman khususnya di komite tempat ia bekerja sekarang. Tapi tak lantas marah dan menyerah, Mbak Roro melakukan adaptasi dalam parlemen. Ia percaya bahwa adaptasi bisa membawanya ke dalam sebuah perubahan yang baik, khususnya perubahan yang baik buat perempuan. Supaya kita tahu lebih dalam lagi cerita tentang kiprahnya Mbak Roro, kita ketemu langsung saja sama orangnya. Yuk! Halo Mbak Roro. Halo, Halo, apa kabar? baik alhamdulillah. Mbaknya Aduh, gimana kabarnya? kabar saya juga baik, alhamdulillah, terima kasih. Mbak Roro, terima kasih banyak buat waktunya ya Of untuk ngobrol-ngobrol sama course, para no puan. problem. Mbak Roro sebelum terjun ke dunia politik, sebetulnya latar belakangnya tuh seperti apa sih ceritanya, Mbak? Iya, jadi pasti banyak banget yang kurius ya, Mhm. tentang latar belakang karena pada dasarnya kan kalau di parlemen itu latar belakang setiap anggota itu macem-macem, Iya, Mbak. Jadi betul. senangnya itu ada yang mantan gubernur, Mhm, mantan pokoknya bupati, mhm. macem-macem, menteri bahkan Iya, kalau di iya, Komisi 7 itu iya. cukup banyak Oke, alumni alumni menteri menteri. yang ada di Komisi Mhm, 7 gitu. So, it's really interesting. Tapi kalau buat saya secara pribadi, latar belakang saya sebetulnya, eee bisa dibilang akademisi dan juga, aktivis ya. oke. Jadi dulu itu saya ngambil S1 saya di Manchester Mhm. University, waktu itu ngambil jurusan ekonomi sosiologi, Oke, oke, so ekonomi social sosiologi, oke, sciences, ya. right? Terus setelah itu, saya juga sempat ngambil postgraduate diploma, jadi Mhm, di Manchester juga ya, bidangnya social change, sempat ada apa, program, di Harvard juga, mhm, setelah selesai mhm, di Manchester itu, ngambil tetap di jurusan ekonomi lah ya, ya, The Economies of Emerging Markets, mhm, terus juga Globalization and Global Justice, jadi social social oke, sciences. Lalu kemudian, S2-nya saya dapat beasiswa LPDP, jadi oke, dari pemerintah ya, ya kan, dari Kementerian Keuangan, sekolah di Imperial College London, oke, jadi tetap di Inggris ya, tapi beda beda kota, kota ya. gitu kan, beda kota dan di situ ngambil environmental technology. Environmental Jadi technology, environmental technology dan ini program yang sangat amat menarik karena ternyata yang bergabung di dalam program ini latar belakangnya itu macam-macam. Ada mhm, yang social science, bahkan ada yang medicine, dokter, mhm, terus ada juga yang technical background gitu. oke, Karena mereka berusaha agar program ini karena tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa memitigasi perubahan mhm, iklim dan lain-lain, ya, kita butuh, apa namanya, orang, mahasiswa-mahasiswi yang betul-betul latar belakangnya beda-beda gitu. mhm, Jadi, akhirnya S2-nya ngambil itu, dan dalam kesimpulannya, mhm, kadang-kadang kalau dulu ya Mbak ya, saya tuh sempat mikir gitu, kenapa sih saya tuh setiap kali studi kok beda-beda ibaratnya ya. ya, Jadi yang misalnya diambilnya ya, sociology, terus economics, oke mhm, lah masih kurunan mhm, social science, tapi setelah itu langsung loncat ke environmental mhm, technology, lebih mhm, ke, apa namanya, aspek lingkungan dan lain-lain gitu. Tapi sekarang ngelihat dari di posisi saya sekarang gitu bahwasanya latar belakang itu tuh sangat amat dibutuhkan untuk kemudian saya bisa berjuang mhm, terkhusus mengenai isu yang berkaitan mengenai sustainability gitu. mhm, Karena kalau sustainability ini kan kita bukan hanya memikirkan negara Indonesia secara ekonomi gitu ya, mhm, tapi juga bagaimana kita dapat mensejahterakan masyarakat, right? The social aspect itu ya, ada. Lalu kemudian bagaimana kita menciptakan masa depan yang berkelanjutan. mhm, Jadi sisi lingkungan hidupnya itu juga juga ada di mhm, dalam kurunan apa sustainability itu jadi gabungan antara people, planet, profit. ya, Dan kalau misalnya terus apa gimana tuh nyambungnya dengan dunia politik gitu ya, kan. Karena setelah lulus dari khususnya yang waktu LPDP itu,
saya merasa karena kan kalau teman-teman LPDP pasti diminta untuk balikan ya, untuk berkontribusi lah ke Indonesia dengan caranya masing-masing. Dan saya merasa bahwa segala bentuk hal yang saya pelajari di luar negeri itu harus saya terapkan di Indonesia, karena di Indonesia itu banyak sekali ruang untuk kemudian kita berkontribusi. Kalau kita menetap di luar gitu, mungkin bisa berkontribusi tapi sudah masuk di dalam sebuah sistem di mana kita pasti menjadi kontributor, belum tentu yang kontributor utama gitu. If that makes sense. Jadi dengan kita kembali ke Indonesia, karena ruang untuk perbaikan itu cukup banyak, otomatis apa yang kita lakukan tuh bisa lebih terasa dampaknya. Lebih impactful. Gitu, lebih impactful. Nah, setelah kuliah di luar negeri, saya balik ke Indonesia, mendirikan sebuah institusi. Mungkin nanti kita bisa bahas juga gitu tentang The Indonesian Energy Environmental Institute. Dan institusi ini bergerak di bidang energi iya, lingkungan iya. Kembali lagi ke latar belakang, Mbak. Semua ini nyambung gitu. Kita kerjasama dengan pemerintah, dengan Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi teman dari institusi-institusi yang sudah ada gitu ya, pemerintahan, untuk melaksanakan berbagai macam program di kalangan masyarakatnya. Dari situ saya terpanggil tuh untuk paling tidak mengenal dulu, terus habis itu juga kebetulan memang tidak lepas dari bahwasanya saya juga memang lahir di keluarga politik ya Mbak ya. Memang lahir di keluarga politik, bapak saya juga seorang politisi, bahkan bergabung di Partai Golkar cukup lama sejak tahun 1980-an. Jadi beliau itu one of the seniors di Partai Golkar, melewati berbagai macam fase Partai Golkar dengan kan era-era Golkar lah, dengan ketua umum yang berbeda-beda gitu kan. Dan saya bisa dibilang saya lahir di dalam keluarga ini gitu ya, yang politik, dan jujur saya juga banyak belajar dari beliau gitu, banyak belajar dari beliau, dari pengalaman beliau, dan itu merupakan salah satu pintu untuk kemudian saya mengenal dunia politik, dan gabungan antara tadi pengalaman saya kemudian mendorong saya untuk mencobanya. Jadi it all started from education, advocacy, terus langsung kita coba, dan memang kebetulan partai juga lagi butuh figur-figur perempuan. Tapi apa yang triggering sampai akhirnya tertarik ke isu-isu sosial dan lingkungan sebenarnya? Apakah waktu kecil mungkin baru melihat sesuatu atau mengalami sesuatu first hand, lalu kayaknya ini sebenarnya harusnya bisa ada yang diubah deh gitu. Pada intinya sejak kecil ya, mungkin saya juga diajarkan untuk cepat beradaptasi dengan berbagai macam suasana yang dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda gitu Mbak. Cepat beradaptasi, dan juga critical thinking saya itu selalu jalan gitu. Kayak misalnya kenapa negara ini lebih maju daripada negara yang sebelumnya. Misalnya dulu kan dari Amerika, terus UK, terus pindah ke semakin apa ya, mungkin dari segi negaranya kan developing gitu ya. Jadi turun ibaratnya gitu dari segi kualitas hidupnya dan lain-lain. Selalu menanyakan gitu kenapa gitu. Lalu kemudian kenapa negara Indonesia itu tidak bisa semaju di saat itu ya, seperti negara-negara yang kita lihat di atas gitu, kayak misalnya di Amerika. Di samping itu juga kalau isu-isu berkaitan mengenai lingkungan, kan kalau misalnya di luar itu sangat lebih tertib lah bisa dibilang gitu. Dari segi waste management gitu kan, lalu kemudian kepedulian secara keseluruhan terhadap lingkungan dan lingkungan mereka gitu. Dan hal-hal seperti itu yang juga kemudian membuat saya menanyakan what is different tentang Indonesia gitu. Kenapa kita belum berada di situ? Di samping juga advancement dari segi teknologi Mbak gitu, infrastruktur gitu kan, semuanya kan serba maju gitu kalau kita lihat di luar. Mungkin dari pengalaman saya itu yang kemudian membuat saya merasa Indonesia ini berpotensi, dan kita tahu misalnya Indonesia Emas tahun 2045 kita bonus demografi, 70% dari penduduk Indonesia itu produktif gitu. Peluang untuk negara Indonesia kemudian mencapai target itu tuh ada Mbak. Tapi sekarang bagaimana kemudian kita merealisasikannya, dan itu yang kemudian membuat saya berpikir bahwa ini gapnya banyak di Indonesia. Kalau di riset kan kita harus selalu berkontribusi terhadap knowledge kan. Nah kalau dalam konteks Indonesia,
dengan pertumbuhan ekonomi yang mudah-mudahan bisa semakin meroket Iya. ibaratnya, itu kita bisa berkontribusi untuk filling the gap, untuk kemudian kita bisa mencapai target itu gitu. Jadi, I think kenapa isu-isu ini mungkin dari pengalaman saya itu tadi, dan keyakinan bahwa ibaratnya itu di sana bisa, kita juga bisa gitu. Oke, itu yang akhirnya Ya. fueling, pokoknya ini harus ada perubahan nih. Ini adalah, Yeah, apa namanya, bukan hanya mission di pekerjaan, tapi akhirnya jadi yeah, personal mission juga, personal mission. Ya, ya, personal mission. benar-benar. Nah, coba kita balik dikit ke yang tadi Mbak Roro Oke, cerita, organisasi Indonesian Energy and Environmental Institute. oke. Itu, sebetulnya mungkin bisa dijelaskan, Mhm. itu sebenarnya seperti apa sih, Mbak? Dan sebenarnya yang jadi bikin penasaran, pengelolaannya kayak gimana sejak Hmm. akhirnya Mbak juga harus dedikasikan lebih banyak waktu gitu kan sebagai wakil rakyat, itu gimana, Mbak? Ya, jadi kalau mengenai IE2I itu memang ini institusi yang didirikan bukan hanya saya aja ya. Mhm. Jadi waktu itu juga bersama adik saya, Hangga, that's Iya, his name. Adik saya ini lulusan dari New York University. oke. Dia ngambil Global Affairs, specializing in energy policy, dan Saling nyambung ya? saling nyambung, which is pretty awesome ya. Iya. Jadi kalau adik saya itu benar-benar pendidikannya purely US, Mhm. kalau saya UK gitu. Kita Oke. bagi-bagi Iya, wilayah iya, iya. ibaratnya ceritanya gitu. Tapi dia memang passionate juga dan alhamdulillah kemarin dapat beasiswa juga Mbak. Oke. Tapi batch-nya beda. Kita ada gap berapa inilah. Pokoknya dia batch-nya beda sama saya. Mhm. Tapi intinya akhirnya kuliah di dua tempat yang berbeda. Tapi sebetulnya passion-nya itu kurang lebih saling Iya, melengkapi. betul, saling melengkapi, Iya, betul. saling melengkapi. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk kemudian balik ke Indonesia. Dari situlah muncul gagasan itu, Mbak, untuk kemudian mendirikan sebuah institusi dan wadah untuk kemudian kita berkontribusi. Oke. Karena kan nilai-nilai yang ditanamkan melalui program beasiswa LPDP itu kan itu gitu. Bahwasanya kita harus mempunyai ketekatan untuk kemudian berkontribusi dan berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dengan Oke. cara kita. Ya. Nggak dipatokkan harus jadi apa, nggak pernah. Tapi paling tidak dengan specialty yang kita miliki ya kita tekuni dan Mhm. kita melakukan aksi gitu kan. Dan salah satu wadah yang kami kemudian buat yaitu adalah melalui institusi ini. Wow. So akhirnya tadi kan saya udah cerita ya, Iya. kita join partnership dengan Mhm. beberapa kementerian dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan tuh silaturahminya dengan kementerian-kementerian yang sekarang akhirnya jadi mitra kerja juga, Iya, iya, misalnya iya, di iya. Komisi Akhirnya 7 bisa, gitu iya, kan. iya, bisa jadi partner ya? Bisa jadi Mhm. partner dan bersyukurnya itu saya merasa bahwa apapun ya semua itu dimulai dengan niat kan Mbak ya. Bahwasanya ketika kita fokus terhadap the motive of creating change gitu ya. Mhm. Apapun posisi kita, bisa Ya. sebagai pendiri sebuah organisasi, bisa sebagai anggota DPR, Iya. bisa bekerja di private public sector, tapi kalau niat utamanya adalah untuk merealisasikan goal besar itu, akhirnya kita tidak terlalu mementingkan wadahnya untuk melakukan perubahan gitu ya. Yang penting silaturahmi jalan dan kita bisa melakukan aksi yang nyata yang bisa ada dampaknya untuk masyarakat gitu. Oh, oke. Mbak, ini akhirnya nyambung ya ketika Ya, tadi kan Mbak cerita, sebelumnya mendirikan organisasi bersama, lalu ternyata akhirnya ketika di posisi sekarang mereka bisa menjadi mitra. Akhirnya ya. sebenarnya, menurut Mbak Roro perbedaan yang dirasakan mungkin itu bisa included atau mungkin ada yang lain, sebelum dan sesudah menjadi anggota legislatif, akhirnya gimana tuh, Mbak? Ya, jadi the main difference adalah kita mempunyai lebih banyak kewenangan untuk Lebih banyak kewenangan itu ya iya, sebenarnya? kewenangan sih, like the power really. Iya. The power untuk meminta agar pemerintah dapat mengeksekusikan sesuatu yang menurut kita dibutuhkan oleh bangsa dan Oke. proses itu jauh lebih cepat, Mbak. Ya, jauh lebih cepat. Jauh Itu lebih yang penting, cepat. ya. Mungkin semua lini sektor itu mempunyai jalannya sendiri ya untuk kemudian melakukan perubahan. Tapi yang saya rasakan, yang paling saya rasakan adalah bahwa dengan berada di sistem ini, saya merasa apa yang kita inginkan itu bisa lebih cepat didengar Oke. dan lalu kemudian dieksekusi. Oke. Terkhusus tentunya kita harus memperjuangkan hal-hal yang positif dong ya Mbak ya. Iya, iya. Demi kemajuan bangsa dengan berbagai macam scope itu gitu. Dan
I think that is the main difference. Iya. Dan peran kita untuk langsung ikut serta dalam perumusan sebuah kebijakan. Oke. Karena kadang-kadang tuh bahkan masyarakat kadang-kadang nggak tahu Mbak, kalau kebijakan itu bukan hanya ranah pemerintah, bahwa kebijakan dibentuk berkat kerjasama antar institusi, jadi pemerintah dan juga DPR, legislasi yang menjadi perwakilan dari masyarakat. Nah itu gabungan ataupun kolaborasi dan kerjasama ini selama ini mungkin tidak banyak orang yang menyadari, tapi sebetulnya di balik semua undang-undang yang ada, itu adalah bentuk kerjasama itu tadi. Nah itu juga merupakan the main difference. The main difference. Ya. Dan saya tuh paling senang aspek di mana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat dan melihat dampaknya langsung, Mbak. Oh, oke. You know, like how people smile dari kerja keras kita itu sebetulnya menjadi dorongan inspirasi juga buat saya untuk kemudian merasa suatu hari nanti apapun amanah yang diberikan Tuhan, saya bisa melakukan hal yang sama gitu. Saya bisa berkontribusi dan bukan hanya untuk diri saya gitu loh. It's a very selfless job actually, DPR itu. Kita benar-benar memikirkan bagaimana untuk membahagiakan orang lain gitu kan.